Apa kabar? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita di tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran 1. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Pengalaman di tempat bermain. Benny anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan gobak sodor, kasti, dan galah asin. Juga drama kupu-kupu dan egrang batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Perhatikan gambar berikut. Ya, jadi dari gambar ini kamu bisa lihat Benny dan teman-teman sedang bermain bersama. Ya, mereka sedang bermain egrang batok kelapa dan juga bermain kasti. Mereka selalu mematuhi aturan permainan. Ayo mengamati, cermatilah gambar berikut. Ayo membaca. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa sengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Ayo berlatih, ulangi bacaan di atas. Ya, kamu diminta untuk membaca bacaan tersebut, mengulanginya kembali supaya kamu dapat menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama, apa isi cerita di atas? Isi cerita di atas adalah tentang Benny sedang bermain gobak sodor bersama teman-temannya. Yang kedua, sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman. Ya, mereka bermain gobak sodor. Kapan permainan itu dilakukan? Permainan itu dilakukan pada waktu istirahat, ya, pada jam istirahat. 4. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Karena Benny tidak sengaja menyenggol Udin sehingga Udin terjatuh. Yang kelima, apakah Udin memaafkan Benny? Ya, Udin memaafkan Benny. Bacalah percakapan berikut. Perankan bersama temanmu sesuai percakapan. Lakukan dengan percaya diri. Benny menyenggol Udin. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Benny, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Udin, tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Benny, lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Udin, wah sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Benny, semoga besok dapat bermain lagi ya. Ya, jadi itulah percakapan yang bisa kamu peragakan di rumah. Latihlah dirimu untuk selalu membaca buku.
Karena membaca itu sangat banyak gunanya. Terlebih kamu masih di kelas rendah. Kamu belum terlalu lancar membaca. Jadi dengan sering-sering membaca buku, kamu dapat membaca dengan lancar. Sehingga kamu memiliki pengetahuan ataupun wawasan yang luas. Sekarang ayo berlatih. Sebutkan kesalahan yang pernah kamu perbuat. Ya, coba ingat-ingat kesalahan apa yang pernah kamu buat. Lalu kalimat maaf yang pernah kamu ucapkan. Ya, kira-kira apa kesalahan yang pernah kamu perbuat? Lalu bagaimana kalimat maaf yang kamu ucapkan? Kita sudah belajar untuk meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Jadi, latihlah dirimu untuk meminta maaf ketika melakukan suatu kesalahan. Kamu harus berani mengakui kesalahanmu dan meminta maaf. Ayo mengamati. Lani mempunyai pensil. Kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Selanjutnya, Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi belajarnya adalah 1 meter. Ya, di sini kamu bisa lihat penggaris sepanjang 20 cm. Lani mengukur pensilnya menggunakan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Kamu bisa perhatikan bagaimana cara mengukur pensil menggunakan penggaris. Ya, letakkan ujung pensil tepat pada angka 0. Ini anak ya, kamu bisa perhatikan. Lalu perhatikan ujungnya berada pada angka berapa. Nah, maka itulah panjang pensil, yaitu 8 cm. Satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam, sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat cm, meter disingkat m. 1 meter sama dengan 100 cm atau 1 m, ya di sini disingkat ya nak ya. 1 meter sama dengan 100 cm. Ya, kita baca sentimeter. Panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Ingatlah, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Maka 2 meter sama dengan 200 cm. Berikutnya, panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik meter. Nah, sekarang dari sentimeter ke meter. 400 cm itu sama dengan 4 meter. Selanjutnya, panjang halaman rumah 1000 cm. 1000 cm sama dengan titik-titik meter. Tentulah kamu bisa melengkapi soal di layar ini, bukan? Cobalah kamu kerjakan sebagai tugasmu untuk hari ini. Ayo berlatih, perhatikan gambar berikut. Ukurlah panjang gambar benda-benda tersebut. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Urutkanlah benda-benda dari yang paling panjang. Ya, pertama-tama kamu ukur dulu panjang dari tiap-tiap benda. Ada meja, kursi, lemari, papan tulis, tempat tidur, dan pulpen. Setelah kamu ukur, cobalah urutkan benda-benda dari yang paling panjang. Ibu rasa kamu tidak akan menemukan kesulitan ketika mengerjakan soal ini. Baiklah, sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Ibu sangat berterima kasih bila kamu
menyimak dan mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.